Ada rencana bertemu Mas Gibran nggak Pak dalam waktu dekat? Ada rencana bertemu Mas Gibran nggak? Pak, apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak. Mas Gibran ini Apakah tidak dirasa terlalu masih muda Pak? dan masih Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar di mana-mana. Ya. Pernah pada satu malam saya didatangi oleh beberapa orang. Sesudah ngobrol ngalor ngidul kemana-mana, pada akhirnya mereka sampaikan apa tujuan mereka. Mereka ingin mengajak saya untuk mendukung Prabowo, Menteri Pertahanan yang menjadi salah satu calon presiden sekarang. Ini perintah Bapak, bisik mereka. Saya langsung marah. Keingat tahun 2021 lalu, waktu hari pertama Lebaran dan negara sedang siaga karena COVID, saya dapat telepon dari Jakarta. Pesannya begini, Bapak Presiden ingin ketemu dengan kalian secara personal dan besok kalian harus menghadap. Kaget saya. Yang dimaksud kalian di sini ternyata ada 7 orang yang dikenal sebagai influencer, yaitu Alifur Rahman, Eko Kuntadi, Ade Armando, Permadi atau Abu Janda, Mas Jopre, Yusuf Muhammad atau Yusuf Dumdum, dan pasti saya sendiri. Karena sama-sama dari Jawa Timur, malam-malam berangkatlah saya, Alif, dan Yusuf Dumdum naik mobil menerobos jalan yang disekat karena COVID. Tapi karena kami kantongin surat perintah dari istana, ya kami bisa lewat penjagaan di setiap jalan tol dari Surabaya ke Jakarta. Alkisah nih, pagi-pagi banget sampai di Jakarta dan langsung tes COVID. Di Istana Bogor kami kemudian bertemu dengan presiden yang ingin ngobrol dengan kami tanpa ada ajudan di sampingnya. Dan pertanyaan pertama yang diajukan Presiden Jokowi pada waktu itu adalah, siapa yang akan kalian dukung untuk menjadi calon presiden nanti? Dan jawaban kami semuanya seragam, Ganjar Pranowo. Pak Jokowi lalu nanya lagi, apa alasannya? Saya yang menjawab, karena dari 3 calon yang terkuat, hanya Pak Ganjar Pak yang tidak pernah merangkul kelompok intoleran, tidak pernah kompromi dengan mereka, dan itu cukup buat kami. Dan kami semua setuju. Lalu sebelum kami harus meninggalkan istana, Pak Presiden titip satu pesan yang terus saya ingat sampai sekarang. Tolong kawal Pak Ganjar sampai angka surveinya 30%. Nanti saya yang akan kawal sendiri dia ke istana. Kami pun semangat lah, meski waktu itu belum kenal sama Pak Ganjar sekalipun. Saya dan teman-teman ini berjibaku di media sosial menaikkan nama Pak Ganjar dan pelan-pelan nama Ganjar Pranowo dikenal secara nasional. Dan dalam perjalanan, ternyata Permadi akhirnya mendukung Prabowo dan Ade Armando akhirnya masuk partai. Kami berpisah dengan mereka pada persimpangan ini. Lalu dengan marah saya bilang ke orang-orang yang datang menemui saya malam-malam itu. Kalau dibilang tegak lurus pada Jokowi, saya ini tegak lurus pada Jokowi. Saya melaksanakan perintah Jokowi untuk mengawal Ganjar Pranowo. Lalu kalian siapa bawa-bawa nama Bapak Presiden? Begini aja deh, kalau kalian memang orangnya presiden, temukan saya lagi dengan beliau. Biar saya tanya langsung apakah perintah masih berlaku atau sudah berubah sekarang. Kalau berubah, biar beliau Pak Presiden yang langsung ngomong di depan saya. Orang-orang itu pun pulang dengan tangan hampa. Gak berhasil memujuk saya untuk mendukung Prabowo. Dan disitulah saya mulai curiga. Lalu saya mulai buka Twitter dan men-tweet, ada kuda Troya di istana. Tweet itu langsung heboh karena saya dianggap merusak nama istana dengan kecurigaan yang tidak terbukti. Dan pelan-pelan kuda Troya itu masuk semakin dalam dan mulai memecah belah pendukung Jokowi. Dengan membawa nama besar Jokowi, Prabowo mulai naik surveinya melewati Anies Baswedan. Beberapa pendukung garis keras Jokowi di Pilpres 2019 mulai dirangkul dan dibawa ke sarangnya.
Keributan mulai terjadi dan Prabowo mendapatkan keuntungan dari semua itu. Semakin ke sini, semakin ke sana. Ketika Ganjar Pranowo resmi jadi calon presiden dari PDI Perjuangan, Prabowo kemudian merapat ke keluarga Jokowi. Kabarnya Prabowo melamar Gibran jadi calon wakil presidennya, tetapi ditolak berkali-kali oleh Jokowi. Tapi kelihatannya Prabowo nggak nyerah. Dia terus memasangkan dirinya dengan Gibran lewat baliho-baliho, lewat pertemuan-pertemuan, lewat pembentukan simpul relawan untuk merebut hati bapaknya Gibran dengan membukakan jalan selebar-lebarnya supaya Jokowi dan Gibran nggak bisa lagi menolak keinginan mereka. Dan propaganda masif dibangun supaya orang percaya bahwa Jokowi dan keluarganya memang mendukung Prabowo. Isu-isu dihembuskan bahwa memasangkan Prabowo dan Gibran itu adalah kehendak dan perintah dari istana. Saya secara pribadi tetap nggak percaya pada isu itu. Yang saya percaya bahwa Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Dia anak kandungnya Ibu Mega dan tidak mungkin jadi malin kundang sang anak durhaka. Bukan karakter Jokowi menjadi pengkhianat. Apa sih yang gak diberikan Bu Mega kepada Jokowi? Bu Mega yang memberikan jalan untuk Jokowi sampai menjadi presiden dengan mengorbankan dirinya untuk tidak mencalonkan. Bu Megawati juga yang memberikan kesempatan kepada Bobi Nasution, mantu Jokowi, dan Gibran anak Jokowi menjadi wali kota Medan dan wali kota Solo. Itu tanda sayangnya Megawati Soekarno Putri kepada Jokowi. Masa air susu dibalas dengan air tuba? Itu yang saya nggak percaya. Itu bukan karakter Jokowi yang saya kenal. Yang saya bela 2 kali pilpres dengan mengorbankan waktu dan materi hanya supaya negeri ini dipimpin orang yang benar. Buat saya, semua isu-isu yang ada adalah sebuah jebakan. Jebakan untuk memisahkan Jokowi dan PDI Perjuangan. Memecah belah mereka supaya lawan mendapatkan keuntungan. Ya wajarlah. Prabowo itu kalah 2 kali pilpres sama Jokowi dan dia ingin menang sekarang. Cuma dia mengubah strategi perang. Kalau dulu berhadap-hadapan, sekarang main halus dengan merangkul sambil menyebarkan racun yang mematikan. Saya juga berharap semoga Jokowi dan keluarganya gak termakan umpan. Orang kuat seperti Jokowi pasti mempanlah terhadap makian dan cacian. Tapi sekuat-kuatnya orang, Jokowi dan keluarganya sekarang sedang diuji dengan pujian-pujian yang bisa membuat pondasi dirinya lemah. Dan ketika mereka lemah, maka dengan mudah lawan akan menjatuhkan. Jokowi dan keluarga memang sekarang sedang diuji sesuai levelnya. Jabatan, kekuasaan, pujian lewat kepuasan. Apakah semua tetap menjadikan Jokowi berpijak di tanah atau sudah melayang-layang? Kita lihat nanti hasil akhirnya, tapi saya percaya mereka bisa melewatinya. Semoga. Hati-hati Pak Jokowi, hati-hati. Ini pesan dari orang yang dulu diminta memanggul amanat untuk mengawal seseorang. Seruput dulu kopinya. Gaspol.